Halo teman-teman Rehat, kembali lagi. Kali ini kita masih akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang seri membahas soal OSN Matematika tingkat kabupaten untuk tahun 2026. Untuk 3 video sebelumnya sudah dibahas dari nomor 1 hingga nomor 12. Untuk video kali ini akan dibahas mulai nomor 13 hingga nomor 16. Ya, bagi teman-teman yang belum sempat melihat video sebelumnya, linknya saya taruh di deskripsi. Ya, tanpa panjang lebar, mari kita mulai pembahasan untuk nomor 13. Yuk jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan soal-soal menarik lainnya. Baik teman-teman, kita mulai pembahasan untuk nomor 13 ya, atau nomor 3 di kemampuan lanjut. Untuk soal nomor 3, dalam soal disediakan sebuah expression atau pernyataan bahwa X ditambah 50Y ditambah 625 dibagi XY kuadrat mencapai nilai minimum ketika X-nya sama dengan A dan Y sama dengan B. Pertanyaannya, berapakah nilai A ditambah B ditambah AB? Ya, baik, ayo kita mulai. Sebelumnya saya mungkin ingin menyarankan teman-teman kalau ada soal-soal mengenai minimum gitu, ingat konsep AM, GM, HM ya, dimana arithmetic mean lebih besar dari atau sama dengan geometric mean ya, dimana nanti untuk soal ini akan kita pakai AM, GM yang 4 suku. Jadi ada 4 suku, dimana A plus B plus C plus D dibagi 4, ini arithmetic mean untuk 4 suku akan lebih besar sama dengan akar pangkat 4 dari A kali B kali C kali D. Ya, sehingga nilai minimum dari ini adalah, karena ini lebih dari sama dengan, nilai minimum dari ini adalah akar pangkat 4 dari perkalian masing-masing sukunya. Ya, untuk kita ubah menjadi A ditambah B ditambah C ditambah D lebih besar sama dengan 4 kali akar A, B, C, D gitu. Karena ini akan menjadi 4 suku, sedangkan ini ada 3 suku, kita akan pecah supaya menjadi 4 suku. Ya, kenapa 4 suku? Nanti teman-teman bisa lihat alasannya di akhir. Ya, pada dasarnya karena pada akhirnya kita bisa akar pangkat 4 bilangan tersebut. Kalau 3 suku tidak jadi. Ya, sehingga untuk bisa menjadi 4 suku, 50Y-nya kita pecah menjadi 25Y ditambah 25Y ditambah 625 dibagi XY kuadrat. Akan lebih besar dari 4 kali 4 kali akar pangkat 4 ya, ini 4 kali akar pangkat 4. Dari perkaliannya, X dikali 25Y dikali 25Y dikali 625 dibagi X kali Y kuadrat. Ya, kita ubah ini menjadi 4 kali akar pangkat 4. Kita coret X-nya 1, coret dengan X ini, Y kuadratnya juga coret. Sehingga 25 kali 25 kali 625. Ya, 25 kali 25 kali 625 juga kita bisa pecah jadi 25 kali 25. Sehingga otomatis ini menjadi 4 kali 25 pangkat 4 diakarkan pangkat 4 jadi hasilnya 25. Ya, dimana sama dengan 100. Jadi nilai minimum ini sudah diketahui ya, itu sama dengan 100. Setelah kita mengetahui nilai minimumnya yaitu 100, sebetulnya 100 ini bisa terjadi dengan berbagai kombinasi suku X, 25Y, 25Y, dan ini bisa bervariasi. Ya, hanya saja ada konsep bahwa penjumlahan ini akan minimum ya, untuk nilai minimum yang sudah ditentukan. Penjumlahan ini akan minimum hanya jika masing-masing sukunya bernilai sama. Ya, kita akan buktikan sedikit. Mengapa begitu? Kita ambil contoh angka. Kita mau ambil 4 angka misalkan. Ya, yang lebih besar sama dengan 4 kali akar pangkat 4 dari 16 supaya mudah saja. Ya, jadi perkalian A kali B kali C kali D harus 16. Apa saja kombinasinya? Tentu banyak. Saya ambil contoh yang sama. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Memenuhi. Jumlahnya berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jumlahnya 8. Kita coba kombinasi lain. Misalkan 8 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1.
Dikalikan 8 kali 2 kali 1 kali 1, hasilnya 16. Sama, hanya saja jumlahnya 8 tambah 2 tambah 1 tambah 1 adalah 12. Jumlahnya lebih besar. Ya, sehingga kesimpulannya sekali lagi, jumlah minimum hanya akan terjadi jika setiap komponennya atau setiap sukunya bernilai sama. Ya, sehingga kita akan menyamakan nilai X dan ini dan ini dan ini. Ya, baik. Kita akan mulai samakan. Pertama kita samakan X sama dengan 25Y. Ya, kita akan masukkan ke persamaan kedua nih. Di mana 25Y sama dengan ini. 625 dibagi XY kuadrat. Di mana X ini kita akan masukkan ke sini. Ya, sehingga sama dengan 625 dibagi X-nya diganti 25Y. Jadi 25Y pangkat 3. Sama dengan 25Y. Kalau kita kalikan ke sini, menjadi apa teman-teman? Ya, menjadi 625Y pangkat 4 sama dengan 625. Maka otomatis Y-nya sama dengan 1 ya. Kemudian kita akan substitusikan ya. Substitusikan ke X sehingga otomatis X sama dengan 25Y. Otomatis X sama dengan 25. Sehingga otomatis didapatlah Y-nya sama 1, X-nya sama dengan 25. Otomatis berarti A-nya sama dengan 25, Y-nya sama dengan 1. Di mana nilai A plus B plus AB sama dengan 25 ditambah 1 ditambah 25. Hasilnya adalah 51. Ya, begitu teman-teman. Untuk perhitungan nilai minimum ya, soal-soal nilai minimum seperti ini. Hasil akhirnya adalah 51. Ya, itulah pembahasan nomor 3. Kita akan lanjut ke nomor 4 ya, atau 14. Baik teman-teman, kita akan bahas soal nomor 14 ya. Di soal 14, jika divisualisasikan, soal menyatakan sebagai berikut. Ada sebuah segitiga A, B, C sama sisi, di mana ada titik M dan N pada sisi BC, di mana panjang MN adalah 3. Ya. Kemudian ada titik D di dalam segitiga tersebut yang membuat DMN juga segitiga sama sisi. Kemudian, jika ditarik garis B ke D, memotong sisi AC akan memotong di titik E, di mana CE 8. Begitu pula, jika titik CD dibuat garis dan memotong sisi AB, maka memotong di titik F, di mana BF sama dengan 4. Pertanyaannya adalah berapa panjang sisi BC? Ya, begitu teman-teman. Baik, karena ini segitiga sama sisi, maka otomatis AC dengan DN adalah sejajar. Ya, saya tulis tanda ini paralel. Karena sisinya, sudutnya sama-sama 60 derajat. Begitu pula dengan sisi AB dan sisi DM juga paralel. Karena itu, pertama yang kita harus coba adalah konsep kesebangunan. Ya, di mana sudah saya pisahkan di sini. BEC, segitiganya sudah pisahkan di sini, BEC. Ya, di mana ini tadi 8, DN sama dengan 3. Nah, saya misalkan panjang BC itu S. Ya, jadi panjang dari B ke C ini adalah S. Dan panjang B ke N itu P. Ya, dari B ke N sama dengan P. Kemudian kita buat persamaan kesebangunan. Di mana 8 per 3 CE per DN. 8 per 3 sama dengan S dibagi P. Ini P-nya di sini ya. Jadi panjang dibagi pendek sama dengan panjang dibagi pendek juga. Kemudian kita buat persamaannya dalam S. Karena pada akhirnya kita ditanyakan panjang S atau panjang BC. Sehingga ini P-nya ke sini menjadi P. 8 per 3-nya pindah ke kanan menjadi 3 per 8S. Ini persamaan pertama yang kita punya. Begitu pula kita lanjutkan dengan segitiga FBC. Yang sama-sama juga sebangun dengan DMC. Sehingga sama 4 dibagi 3 sama dengan panjang BC juga, yang panjang S dibagi panjang MC. Ya, saya ulangi.
FB dibagi DM sama dengan BC dibagi MC. MC panjangnya adalah S dikurangi N, yaitu ini, ditambah 3. Saya ulangi, S dikurangi P, menghasilkan ini, ditambah 3, dapatlah MC. S dikurangi P ditambah 3. Ya, kita sederhanakan, kalikan silang menjadi 4S dikurangi 4P ditambah 12 sama dengan 3S. Gitu ya. Kita pindahkan dulu 3S-nya ke sini menjadi S min 4P plus 12 sama dengan 0. P-nya kita masukin ini. Jadi S dikurangi 4, 3 per 8S plus 12 sama dengan 0. S dikurangi, ini kita coret 4 dengan 8-nya menjadi 3 per 2S plus 12 sama dengan 0. Sehingga kalau kita kalikan 2 semua menjadi 2S dikurangi 3S sama dengan min 12. Min 24. Jadi kalikan 2 ini jadi 24, pindah ke kanan jadi min 24. Sehingga dapatlah min S sama dengan min 24. Enggak S-nya 24. Nah, gitu teman-teman. Sehingga didapatlah S-nya sama dengan 24 atau panjang BC sama dengan 24. Ya, jadi menggunakan konsep kesebangunan bisa diselesaikan. Ya, baik teman-teman, itu pembahasan nomor 14. Kita lanjut ke nomor 15. Kita lanjut ke nomor 15 ya. Nomor 15 ini sebetulnya tidak terlalu kompleks. Di mana nomor 15 itu hanya mencari jumlah semua bilangan yang kurang dari 225 yang mempunyai faktor jumlahnya ganjil. Jadi misalkan punya 1 faktor, punya 3 faktor, 5 faktor, dan seterusnya. Ya, ganjil. Sedangkan teman-teman sudah paham mungkin bahwa suatu bilangan hanya memiliki jumlah faktor ganjil jika bilangan tersebut adalah bilangan kuadrat. Ya, kita ambil contoh. Untuk bilangan kuadrat 1 maka hanya punya faktor 1, yaitu 1 faktor. Kemudian 4 hanya 1, 2, 4, ada 3 faktor. Begitu pula dengan 9 juga ada 1, 3, 9. Ada 3 faktor juga. Ya, hanya merupakan bilangan kuadrat. Jadi, untuk pertanyaannya di mana total nilai N atau Sn disimbolkan di situ akan menjadi 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah hingga 196 yang terdekat dengan 225. Bisa kita tulis juga bahwa 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat hingga 14 kuadrat. Ya, dimana ada konsep juga teman-teman harus tahu, dimana 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus dan sampai n kuadrat akan sama dengan n, kemudian dikalikan n ditambah 1 dikalikan 2n tambah 1 dibagi 6 ya. Itu teman-teman minimal harus hafal ini juga, sehingga n nya di sini adalah 14, sehingga totalnya adalah 14 dikali n tambah 1 15 dikali 2n tambah 1 29 dibagi 6, sehingga hasil akhirnya adalah 1015. Begitu teman-teman, total semua nilai n yang kurang dari 225 di mana faktornya ganjil, jumlah faktornya ganjil. Oke, tidak begitu sulit bukan? Ya, kita lanjut ke nomor 16. Baik teman-teman, kita akan mulai bahas untuk soal nomor 6 tentang geometri ya. Saya langsung terjemahkan saja ke dalam gambar, di mana soal menyatakan ada 2 buah lingkaran, yang satu berjari-jari 8, yang satu berjari-jari 4, di mana ada garis singgung persekutuan luar yang menyinggung lingkaran kecil di A dan lingkaran besar di B, di mana untuk titik perpotongan 2 lingkaran tersebut, yaitu X dan Y, kita buat suatu garis ya. Kalau teman-teman tahu, ini namanya garis radikal ya, dimana garis ini kita perpanjang sampai memotong
garis singgung persekutuan luarnya di titik P. Pertanyaannya adalah berapakah luas dari segitiga O1, O1, O2, P. Jadi kalau kita mau buat segitiga, berapakah luas segitiga ini? Nah, segitiga O1, O2, P. Begitu teman-teman. Ya. Setelah digambar seperti ini, oh ya, satu lagi informasi tambahan, jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah 5. Ya. Kemudian saya akan transform atau kita akan potong saja ya bagian yang penting yang bisa kita gunakan untuk mencari jawabannya. Kita akan potong bagian ini, A, O1, O2, B ke sini. A, O1, O2, B. Ya, dimana karena ini adalah garis singgung yang ditarik ke pusat, maka otomatis ini adalah siku-siku, ini juga siku-siku. Maka otomatis ini juga akan paralel dengan ini. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, satu konsep lagi yang teman-teman tahu, sebuah garis radikal ya, garis radikal itu garis yang menghubungkan titik potong antara kedua lingkaran. Di sini X sama Y. Jika kita perpanjang untuk kemudian memotong garis persekutuan luar, maka dia akan memotong di tengah-tengahnya. Jadi ini akan otomatis sama dengan ini. Itu konsep ya yang teman-teman harus tahu. Sehingga nanti ini akan menjadi sama. Nanti saya akan jelaskan kenapa dapatnya 1,5 dan 1,5. Ya. Jadi begini. Untuk mendapatkan panjang AB, kita tinggal bikin suatu garis seperti ini. Nah, di mana ini sejajar dengan ini. Sehingga karena ini 8, ini 4, maka ini juga 4. Sehingga sisanya juga 4 di sini. Karena 4 ditambah 4 menjadi totalnya 8 di sini. Sehingga karena ini sejajar dengan ini, maka ketika ini tegak lurus, maka ini juga tegak lurus. Sehingga tercipta segitiga siku-siku. Dimana kalau ini 4, ini 5, udah pasti ini adalah 3. Ya, triple Pythagoras. Sehingga AB ini juga panjangnya 3. Karena P memotong di tengah-tengah, maka AP 1,5, PB juga 1,5. Ya, kemudian kita menggunakan cara ini, di mana luas kita tulis PO1O2, di mana itulah pertanyaannya ya, luas ini adalah luas total dikurangi luas dua segitiga ini, di mana dua-duanya segitiga siku-siku. Jika teman-teman perhatikan, karena ini sejajar, maka ini adalah trapesium, ya, bentuk trapesium, di mana berarti luas segitiga PO1O2 sama dengan luas trapesium dikurangi luas AO1P dikurangi juga luas PO2B, di mana dua-duanya merupakan segitiga siku-siku sehingga mudah dicari. Luas trapesium jumlah sisi sejajar 8 tambah 4 dikali tingginya, bukan O1O2 tapi tingginya yang tegak lurus yaitu AB, tingginya 3 dibagi 2 dikurangi luas segitiga ini AO1P setengah kali alas 1,5 kali 4 dikurangi setengah ini 1,5 juga kali 8. Nah begitu, sehingga kita ini 12 dibagi 2 6 kali 3 18, ini 4 dibagi 2 2 kali ini 3, kemudian ini 1,5 kali 8 atau 8 bagi 2 dulu 4 dikali ini sama dengan 6, sehingga hasil akhirnya adalah 9. Jadi luas segitiga PO1O2 ya ini adalah 9. Begitu teman-teman ya untuk jawaban nomor 16. Oke, sekaligus ini juga mengakhiri video untuk sesi ini karena kita sudah membahas dari nomor 13, 14, 15 dan ini terakhir 16. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan 17 dan selanjutnya di video yang lain. Ya, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan. Sampai jumpa.